underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, beredar di media sosial aksi demo di depan gerai Mixway di kawasan Jakarta Pusat. Ini orang beramai-ramai berkumpul di depan toko minuman itu karena logo halal. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, itu memang kemarin kan kita kalau ngikutin yang ada di YouTube ya, itu memang ada demo dan ada beritanya juga kalau banyak demo itu yang di depan gerai es krim yang sekarang itu lagi tren, ya lagi populer di mana-mana di dunia maupun di Indonesia. Yeah. Sebetulnya itu ya nulisnya itu memang kalau pakai bahasa Indonesia itu kan M-I-X-U-E. Yeah. Sebetulnya itu bacanya ya orang pada bingung ini bacanya gimana. Ya kan banyak yang baca Mixway gitu kan. Nah, padahal itu yang betul itu adalah itu kan terjemahan dari bahasa Tionghoa ya. Karena es krim ini asalnya dari Tiongkok sana. Dan ini memang gerainya ini sudah melebihi banyak ketimbang McDonald di seluruh dunia ya. Nah itu sebetulnya bacanya itu Mixway. Ya, Mi-nya itu artinya itu dari madu, ya. Lah Xie itu salju atau es. Ya cocok kan? Es krim jadi namanya es yang rasanya madu lah, kira-kira seperti itu ya. Jadi Mixway ya. Jadi kalau nanti orang bilang Mixway gitu orang jadi bingung gitu. Tapi it's okay lah. Ya itu kan ada istilah dari Shakespeare itu kan katanya what is in a name kan. Nah, yang penting barangnya laris. Memang ini luar biasa. Itu es krim yang dijual sama Mixway ya. Itu satu kon ya ukurannya cukup gede lah, bukan kecil-kecil. Itu cuma 7.000 atau 8.000. Sedangkan kalau kita beli es krim kon yang sama ukurannya dengan tapi merek lain atau di outlet lain itu 15.000. Lah, ini memang luar biasa. Jadi memang kita orang juga seneng dong kalau ada satu makanan yang kualitasnya bagus, tapi harganya murah, ya pasti antri tuh. Nah, ini sekarang yang antri itu nggak cuman yang mau beli es krimnya Mixway tadi, tapi ini juga adalah para entrepreneur, orang yang punya uang atau berkeinginan berwira swasta, itu beramai-ramai ngejar sama pemilik franchise dari Mixway ini di Indonesia. Ya, jadi dalam waktu sekejap itu di Indonesia itu ada ribuan dari outletnya Mixway dari kota besar sampai kota kecil. Nah, tetapi memang yang namanya bisnis itu kan ya banyak yang iri kan. Loh, dia jual es krim kok bisa laris ya seperti itu. Padahal kiosnya kecil. Dan yang paling lucu itu ada semacam anekdot ya. Itu kalau banyak ruko-ruko atau mall yang sepi, dalam waktu yang singkat itu berubah jadi outletnya Mixway. Ya, ternyata Mixway juga pinter. Kalau mau cari tempat yang lebih murah, ya itu selalu cari ruko-ruko yang nggak laku, yang sepi, atau banyak mall-mall yang sekarang sepi kan. Nah itu dia masuk di situ dengan sewa yang lebih murah. Nah sebaliknya ruko atau rukan atau mall kalau dimasukin Mixway juga seneng karena dia tuh mendatangkan orang yang untuk beli es krimnya. Ya luar biasa. Tapi kemarin kenapa ini kok di demo? Ya ternyata dikatakan bahwa Mixway ini kok belum ada sertifikasi halalnya. Nah ini menjadi problem ya. Ini siapa ini yang kira-kira musuh di dalam selimut? Artinya musuh dalam persaingan bisnis ya. Kok ini yang diisukan? Ya apakah ini memberi satu gambaran atau isu bahwa Mixway itu sebetulnya belum halal? Ya jadi supaya orang yang kebetulan kebanyakan di masyarakat di Indonesia itu kan banyak yang suka makanan atau minuman yang halal gitu kan. Nah oleh sebab itu ini kemungkinan di Tenggarai itu ada persaingan bisnis. Nah kan banyak yang ngomong tuh ya,
konon ya, itu kalau mau datengin orang demo itu gampang. Modalnya nasi bungkus, ya. Terus pulang dikasih ongkos transport, itu sudah pada mau pada demo misalnya begitu ya. Tapi ini isu ya. Nah, sekarang sebetulnya kalau ditanya oleh pihak Misye, kenapa kok belum ada sertifikat halal? Sebetulnya dia ngomong kalau dia punya barang itu halal. Ya tidak ada alkoholnya. Ya misalnya seperti itu ya. Masih tidak ada bahan-bahan lain yang nyinggung-nyinggung gitu ya. Nah, tapi dia sudah mengajukan sertifikasi halal itu sudah pada tahun 2021. Nah, ini sudah hampir 2 tahun. Ternyata nggak turun-turun. Ya kita nggak ngerti sebabnya kayak apa. Ya ada yang ngomong. Nah, memang di Indonesia itu kalau ngurus izin atau sertifikasi itu kan susah. Ya, padahal sudah jelas-jelas sudah diminta, tapi mungkin dikaji dulu lah, nggak ada waktu lah, antri lah dan sebagainya. Ini kan merugikan pengusaha. Nah, kemarin ada juga yang namanya Perpu untuk Cipta Karya kan. Nah, itu sebenarnya di situ juga ada mengenai soal sertifikasi halal. Ya, di sana dikatakan bahwa sertifikasi halal itu bisa melalui jalan yang bermacam-macam. Salah satunya adalah pernyataan halal dari pemilik atau penjual makanan minuman itu sendiri. Kalau dia memberikan pernyataan bahwa ini halal, sebetulnya itu sudah cukup. Ya, tetapi implementasinya sampai sekarang kan juga masih ribut nih. Betul. Ya, semua orang mempertanyakan Perpu itu. Ya sebetulnya kalau Perpu tadi itu bisa dijalankan dengan konsekuen, masalah demo-demo soal halal atau tidaknya sebuah restoran itu mestinya juga tidak akan ada. Ya karena demo-demo seperti ini membuat orang untuk berinvestasi juga mikir ya. Pikir nanti kalau sudah jalan di demo-demo seperti ini terus kemudian ada sesuatu tindakan yang merugikan, kan menjadi tidak ada kepastian hukum. Ya, jadi mestinya hal-hal yang seperti ini ya perlulah ya cooling down lah. Ini pasti masyarakat harus menyadari bahwa ini bisa saja adalah persaingan bisnis. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.